D, how's the weather up there? Snowing. Come here, gorgeous. Ready over here? Kisah dimulai dengan memperkenalkan para pencuri profesional yang terdiri dari 4 orang, yaitu otak perampokan bernama Miles, sang engineer yaitu Deacon, si pembantu bernama Eddie, dan sang ahli pengintaian bernama Tully. Saat ini mereka lagi melakukan aksi pencurian di sebuah gedung yang punya sistem keamanan yang sangat tinggi. D, how's the weather up there? Snowing. Bukan Miles namanya kalau gak punya banyak cara. Dengan kemampuan yang dimiliki, akhirnya Miles dan Eddie berhasil masuk ke dalam tanpa ketahuan. Kemudian Miles membuka pintu yang menuju jalur berangkas dan tanpa hambatan berarti berhasil dibuka meskipun hampir aja ketahuan. Pada akhirnya mereka pun tiba di depan berangkas dan tanpa pikir panjang langsung membukanya. Dan inilah Blue Strike. Pertama-tama berangkas tersebut dibor agar Miles bisa membuka kode berangkas dengan alat yang dia miliki. Dari sana Miles beraksi sendirian karena Eddie kembali ke atas dan menunggu sambil terus menginformasikan situasi terkini. Saat Eddie baru tiba di atas, secara mengejutkan Deacon menodongkan senjata dan kemudian Deacon melakukan itu karena gak mau berlian seharga 17 juta dolar atau sekitar 280 miliar rupiah harus dibagi 4. Tubuh Eddie pun terpental dan sialnya jatuh tepat di atas mobil polisi yang lagi mengawasi Tully. Come here, gorgeous. Sementara itu Miles akhirnya berhasil mendapatkan berlian yang diincar, tapi karena Eddie terjatuh, akhirnya aksi Miles diketahui. Miles yang sangat cerdik itu mengelabui dan menghajar petugas hingga berhasil kembali ke atap gedung. Tapi baru aja tiba, Miles harus baku hantam dengan Deacon karena ingin merebut berlian yang telah mereka curi. Pada akhirnya Deacon berhasil kabur sambil membawa kantong berlian, tapi ternyata kantong yang berhasil dia rebut itu bukan berisi berlian. Gak lama Miles juga kabur menggunakan tali yang telah disiapkan, tapi dia malah tersangkut. Suasana menjadi sangat menegangkan karena Miles tergantung di atas ketinggian, ditambah Deacon juga menodongkan senjata kepadanya. Dan karena gak ada pilihan lain, Miles memotong tali dan beruntung terhempas ke dalam gedung. Miles bersembunyi di saluran pembuangan udara karena Deacon dan juga para polisi telah mengepungnya. Miles yang udah sangat terpojok itu akhirnya menyimpan berlian dalam saluran pembuangan lalu menyerahkan diri pada polisi agar gak dihukum berat. Setelah masa tahanannya selesai, Miles akan kembali ke gedung itu dan mengambil berlian yang telah dia curi. Dua tahun kemudian, akhirnya Miles bebas dari penjara dan terlihat sangat senang karena sebentar lagi akan punya banyak uang dengan menjual berlian hasil curian. Miles pergi ke rumah kekasihnya sambil membawakan bunga sebagai tanda sangat mencintainya. Tapi ternyata dia malah diusir karena sang kekasih gak sudi punya hubungan dengan seorang pencuri.
Dari sana Miles pergi ke gedung tempat di mana dulu dia menyimpan berlian, tapi kini gedung itu menjadi kantor LAPD atau Los Angeles Police Department. Tentu Miles sangat bingung karena gak tahu gimana caranya untuk mendapatkan kembali berlian tersebut. Aduh, gimana coba caranya? Miles memberanikan diri masuk sambil mengecek sistem keamanan yang ada di sana. Saat melihat pengantar pizza, Miles seketika terpikir dengan sebuah ide agar bisa masuk ke ruangan di mana dia dulu menyembunyikan berlian. Third floor robbery homicide. Yeah, hot pizza coming through. Hot pizza. Got to get the police officer. Beberapa saat kemudian, Miles menyamar menjadi seorang pengantar pizza dan akan mengantarnya ke lantai 3. Miles diberitahu bahwa yang bisa masuk hanya yang punya kartu akses khusus dan pelaku kejahatan yang telah ditangkap. Miles pun menghampiri seorang detektif bernama Carlson dan langsung memberikan pizza kepadanya. Ternyata itu merupakan sebuah trik hingga akhirnya Miles berhasil mendapatkan kartu akses ke ruangan tersebut. Setelah itu, Miles pergi menemui pamannya yang bisa membantu membuatkan dokumen dan perlengkapan lain karena Miles akan berpura-pura menjadi seorang detektif. Agar penyamarannya bisa dipercaya, Miles berlatih dan bertingkah seperti seorang detektif sungguhan. Dengan nekat dan sangat percaya diri menggunakan jas yang agak kegedean, Miles kembali ke kantor LAPD. Tapi melihat para polisi membawa senjata lengkap, Miles menjadi salah tingkah karena takut aksinya ketahuan. Di sana Miles celingak-celinguk mencari ruangan agar bisa masuk ke dalam saluran pembuangan udara. Di sisi lain, Carlson berhasil menangkap seorang penjahat, tapi karena lengah, penjahat itu pun berusaha kabur dan masuk ke tempat di mana Miles berada. Dan tiba-tiba... Pimpinan polisi bernama Rizzo menanyakan siapa Miles sebenarnya dan kenapa sampai ada di kamar mandi wanita. Miles mengatakan bahwa dia tadi memergoki penjahat akan kabur melalui saluran pembuangan. Dengan sangat meyakinkan, Miles mengaku sebagai detektif yang baru dimutasi ke kantor LAPD. Aduh. Gak lama Rizzo meminta dokumen milik Miles dan sangat meyakinkan karena selama bertugas dia mendapatkan 16 pujian dan selalu berhasil menangkap penjahat. Tapi Rizzo merasa jika wajah Miles gak asing, kayak pernah ketemu di mana gitu. Dan akhirnya Rizzo menugaskan Miles berpartner dengan Carlson agar bisa membimbingnya menjadi seorang detektif yang hebat seperti Miles. I know what's going on up there. I might need backup. Yes, sir. Show them the rest later. Oh, yeah. Come on. Where? Di hari pertama menjadi detektif palsu, Miles langsung mendapatkan tugas untuk menyelesaikan kasus pencurian di sebuah bengkel mobil. Carlson yang kagum dengan latar belakang Miles mulai bercerita bahwa dia hanya seorang polantas dan baru aja diangkat menjadi seorang detektif. Dia ingin belajar banyak agar bisa menjadi seorang detektif hebat seperti Miles. Singkat cerita, Miles dan Carlson tiba di TKP dan langsung melakukan penyidikan. Melihat cara kerja Carlson yang sangat amatir, Miles berkata bahwa semua itu hanya buang-buang waktu. Aduh, sebagai seorang pencuri profesional, Miles menjelaskan dengan sangat detail bahwa pencuri itu masuk lewat atas dan mematikan semua sistem keamanan agar bisa membawa lusinan velg. Mendengar hal itu, Carlson hanya bisa terdiam karena Miles tahu dengan detail bagaimana seorang pencuri beraksi. Kemudian Miles berkata bahwa ada hal yang janggal karena membawa lusinan velg mobil butuh waktu yang gak sebentar. Dengan cepat Miles yang curiga membuka sebuah mobil yang terparkir di depan bengkel dan ternyata semua velg mobil itu berada di sana. Voila. Look at that.
Ternyata pemilik bengkel membuat laporan palsu agar dia bisa mendapatkan ganti rugi setelah lusinan velgnya dinyatakan hilang. Dengan sangat meyakinkan, Miles mengancam akan menendang pantit pemilik bengkel jika sampai berani membuat laporan palsu. Dari sana mereka pun kembali ke kantor, lalu Miles menyetir mobil agar bisa segera sampai karena Carlson gak bisa ngebut. Every once in a while. Carlson sangat-sangat ketakutan dengan cara menyetir mobil Miles karena hampir aja menabrak mobil lain. Miles berkata bahwa dia udah lama gak kebut-kebutan dan biasanya melakukan itu bersama partnernya. Kemudian Miles menghentikan mobil karena ada kekacauan, yaitu seseorang menabrak hidran hingga membuat jalanan sedikit macet. Looks like somebody took out a fire hydrant, sir. Merasa sedikit lapar, Miles pergi ke Indomart cabang LE membeli cemilan. Tapi tiba-tiba seorang pencuri datang dan sontak membuat Miles terkejut karena gak asing dengan suaranya. Kemudian si pencuri itu menodongkan senjata pada kasir dan ternyata benar aja si pencuri itu adalah tuli hingga mereka pun reuni dadakan meskipun di tempat dan di waktu yang kurang tepat. Kemudian Miles meminta tuli pergi karena situasi mulai gak aman dan sangat berbahaya. Tapi Tuli malah terjebak di jalan buntu dan bersembunyi di balik tong sampah. Tuli terus memanggil Miles dan bingung apa yang sebenarnya lagi Miles lakukan. Gak mau aksinya ketahuan, Miles akhirnya menghampiri Tuli untuk menjelaskan semuanya. A kid that has so much potential. Are you smarter than that? I just want to talk to you before somebody gets hurt. Go away! Miles meminta agar Tuli menyerah, meletakkan senjata, dan akan diberikan uang sebanyak $10.000. Tuli menawar akan menuruti semua yang dikatakan Miles, tapi harus memberinya uang sebanyak $50.000. Miles pun akan memberinya $20.000 dan akhirnya Tuli pun sepakat. Kemudian agar polisi gak curiga dengan apa yang dilakukan Miles, dengan terpaksa dia memukul Tuli dan membawanya ke penjara. I sure don't. You didn't used to be so violent. Remember, you don't know me anymore. Beberapa waktu kemudian, Miles dipanggil Rizzo yang menanyakan berkas-berkasnya. Rizzo berkata bahwa dia sama sekali gak pernah mendengar tentang Miles meskipun punya banyak prestasi. Tentu Miles sangat gugup dan sontak mengatakan bahwa selama ini melakukan penyamaran. Ternyata Rizzo memanggil Miles untuk ditetapkan sebagai kepala divisi pencurian baru karena saat ini lagi kosong. Wah, Miles sangat gak percaya karena aksinya berpura-pura sebagai detektif malah membawanya menjadi seorang komandan polisi. Aduh, bisa gitu ya. Setelah itu Miles kembali menjalankan tujuan utama, yaitu mengambil berlian curian yang disimpan dalam saluran pembuangan. Secara gak disangka, Miles melihat seorang pimpinan bernama Penelli mengoleskan salep anti gatal ke sensornya, dan sontak hal itu membuat Miles hampir aja muntah. Kemudian Miles menyadari bahwa berlian yang dulu dia tempel di dinding telah jatuh dan tentu Miles harus mencarinya. Kemudian Miles ditemui pimpinan lain bernama William yang meminta Miles agar segera membuat jadwal shift kerja setiap detektif. Miles berkata bahwa dia belum bisa memikirkan semuanya, apalagi di hari pertamanya sebagai seorang kepala divisi. Tiba-tiba Penelli mendatangi Miles dan mengajaknya berjabat tangan karena terpilih sebagai kepala divisi baru. Tapi Miles yang tahu tangan Penelli bekas memegang sensor terlihat sangat jijik dan memilih untuk memeluknya. Nice to meet you too there, sir. Di sisi lain, Deacon akhirnya muncul lalu menanyakan di manakah Miles, tapi sang paman yang tahu bahwa Deacon bermasalah dengan Miles gak mau berkata apa-apa. Seketika Deacon terkejut setelah tahu kalau ternyata selama ini Miles menyamar menjadi seorang detektif. Sementara itu Miles menggunakan mobil remote control yang dilengkapi kamera untuk mencari berlian hasil curian. Tanpa disadari, Miles malah keasikan lalu masuk ke ruang rapat dan membuat mobilnya gak terkendali. Beruntung para polisi sama sekali gak curiga dengan gerak-gerik Miles dan Rizzo langsung mengenalkan Miles sebagai kepala divisi pencurian yang baru.
Detective Malone just transferred from West Covina. He's going to be heading up our burglary division. Miles yang malah pelingak-pelinguk ditanya oleh Penelli apa yang akan dilakukannya selama menjabat. Tanpa pikir panjang, Miles berkata bahwa dia hanya ingin membasmi kejahatan dan mengalahkan mereka semua dengan jurus yang dia miliki. Agar para polisi senang, Miles mengeluarkan aturan baru, yaitu saat bertugas para polisi boleh sambil memakan donat. Beberapa waktu kemudian, Miles dipanggil William untuk menginterogasi Tully demi mendapatkan informasi. Dia langsung menutup mulut Tully agar gak banyak bicara, bahkan gak segan-segan menghajarnya karena Tully terus meminta uang pada Miles. Melihat sikap mencurigakan, William menduga bahwa Miles punya kedekatan dengan Tully. Kemudian Miles pergi ke ruangannya dan kembali ke tujuan utama, yaitu mencari berlian. Pada akhirnya Miles berhasil menemukan berlian miliknya, tapi aksi itu gagal dan hampir aja ketahuan oleh Carlson. Di sana Carlson berkata bahwa dia sama sekali gak menemukan nama Miles dalam daftar detektif, bahkan rencananya itu gak terdaftar. Carlson, let me talk to you for a minute. Find out what's No, going you're on. gonna find out. Let me just talk to you for a second. Dari sana Miles langsung ngobrol empat mata dengan Carlson dan mencoba meyakinkannya bahwa sebenarnya Miles adalah utusan Internal Affairs atau mirip dengan propam lah ya kalau di sini mah untuk menindak para polisi korup. Miles meminta Carlson jangan membocorkan rahasia itu kepada siapapun demi kelancaran tugas. Ah, bisa aja lu. Gak lama Miles kembali berusaha masuk ke dalam saluran pembuangan, tapi Rizzo memanggilnya karena bea cukai menemukan aksi penyelundupan barang-barang museum. Akhirnya Miles pergi dan harus menunda kembali mengambil berlian curian. Setibanya di TKP, Miles menyelinap masuk untuk memecahkan kasus meskipun telah ditangani oleh FBI. Di sana dia sempat adu cekcok dengan agen FBI bernama Gray karena melarangnya ikut terlibat dalam penanganan kasus tersebut. Miles bahkan diancam akan dilaporkan ke pengadilan karena mengganggu penyidikan. Gak ingin masalahnya menjadi runyam, akhirnya Miles kembali ke kantor dan merelakan kasus itu ditangani FBI. He called me office. Head up your ass. That was great. I couldn't believe. Di hadapan Carlson dan William, Miles bercerita bahwa dia gak terima FBI telah memandangnya dengan sebelah mata. Dengan insting seorang pencuri yang dimiliki, Miles berkata bahwa barang-barang dari museum itu kemungkinan hanya pengalihan dan biasanya barang utamanya adalah narkoboy. Selain itu, para pelaku pasti keluar masuk menggunakan mobil bea cukai agar bisa lolos dari pemeriksaan. Carlson langsung menghubungi pasukan udara agar mencari mobil bea cukai dan tanpa butuh waktu lama, mobil itu berhasil ditemukan. Tanpa pikir panjang, Carlson segera tancap gas demi menyusul mobil tersebut. Gak lama akhirnya mereka berhasil mengejar mobil itu, tapi aksi mereka diketahui oleh agen Gray dan meminta mereka segera menjauh karena akan ditangani oleh FBI. Kesal karena terus dihalangi, mereka pun gak memperdulikan Gray dan langsung menghadang mobil tersebut. Saat pintu dibuka, ternyata benar aja mobil itu membawa narkoboy dan dijaga oleh para anak buah mafia. Melihat sopir yang kabur dengan cepat, Miles segera mengejarnya hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dengan sekuat tenaga, Miles terus mengejar sopir yang masuk ke dalam rumah warga. Miles mencoba menenangkan pemilik rumah yang baru selesai mandi, tapi karena saking ketakutan, sampai-sampai handuknya terjatuh. Aduh. Akhirnya Miles berhasil menangkap sopir tersebut dan langsung membawanya. Karena keberhasilan itu, Miles disambut bak seperti pahlawan karena menggagalkan pengedaran narkoboy. Wah, wah, wah. Miles yang udah sangat senang karena tugasnya selesai dan kembali akan mengambil berlian, tapi sayangnya dia malah kembali ditugaskan untuk menginterogasi orang yang baru aja dia tangkap. God, he's good. And I checked him out, West Covina. That's it. I want to.
Seketika Miles meluapkan semua kekesalan pada sopir itu dan mengancam akan menghabisinya jika gak kooperatif. Sementara itu William bercerita pada Carlson bahwa dia gak menemukan data Miles di tempat kerja sebelumnya. Mendengar hal itu, Carlson mengira bahwa William udah tahu sebenarnya Miles merupakan utusan dari Internal Affairs, dan melihat caranya menginterogasi, William menduga Miles justru pernah dilatih di pasukan khusus. Beberapa saat kemudian, Miles membuka saluran pembuangan yang terdapat di ruang penyimpanan barang bukti. Akhirnya setelah sekian lama mencari dan harus menunggu 2 tahun lebih lamanya, Miles berhasil mendapatkan kembali berlian hasil curian. It was all worth it for you, baby. Tapi baru aja Miles merasakan bahagia, dia dikagetkan oleh Rizzo hingga berlian itu masuk ke dalam tumpukan narkoboy. Rizzo mengatakan FBI akan mengambil semua narkoboy itu untuk diteliti, dan tentu Miles kaget karena kini berliannya ada di antara tumpukan narkoboy. Kemudian Miles kembali bertemu dengan Agent Gray yang mengucapkan terima kasih karena Miles telah menggagalkan pengiriman narkoboy kepada mafia kelas kakap bernama Pete yang telah menjadi buronan mereka selama 5 tahun terakhir. Gak mau berliannya jatuh ke tangan orang lain, Miles menyarankan rencana agar mengirimkan narkoboy itu kepada mafia untuk menjebak mereka. Secara gak disangka saran Miles itu diterima oleh Gray, lalu Miles ditugaskan agar mengirim narkoboy tersebut. Miles berpura-pura sebagai anak baru yang membantu mengantar narkoboy sampai kepada Pete, dan demi keselamatan Miles dilengkapi dengan senjata serta alat komunikasi. Selain itu, Miles diingatkan oleh Gray agar terlihat dan bertingkah seperti seorang kriminal sungguhan. Sebelum beraksi, Miles menitip pesan pada Carlson jangan berkata pada siapapun tentang rahasianya. Beberapa saat kemudian, Miles dan sopir tiba di tempat pertemuan untuk melakukan transaksi narkoboy. Gak mau kehilangan kesempatan, Miles masuk ke belakang mencari berlian yang tertumpuk bersama narkoboy. Akhirnya Miles berhasil mendapatkan kembali berlian, tapi secara gak diduga, si tangkurak tuli menyelinap masuk ke dalam mobil. That's what I'm talking about. That's the shit. Yeah, you right. Saat Miles dan Tuli cekcok soal bagi hasil, tiba-tiba Deacon datang, dan ini menjadi pertemuan pertama antara Miles dan Deacon setelah 2 tahun. Deacon langsung menodongkan senjata dan dengan cepat mengambil berlian dari Miles. Bitch. We've lost him. Tapi saat Deacon akan dengan nekat menembak Miles, tiba-tiba Pete yang wajahnya agak asing ini, kayak penjahat di Home Alone, menanyakan kepada anak buahnya apa yang sebenarnya terjadi dan siapa orang-orang itu. Miles berkata bahwa dia membawa orang bermental pembunuh yang bisa menghabisi siapa aja dalam waktu sekejap. Tapi tentu Pete gak percaya pada Miles dan memerintahkan anak buahnya agar menggeledah Tuli. Francois, you search him. Melihat penampilan dan gaya bicara Miles, Pete percaya bahwa Miles memang seorang penjahat, tapi baunya seperti polisi. Dalam ketegangan itu, Tuli malah berkata bahwa aksi Miles sebagai polisi yang menyamar dan akhirnya ketahuan. Mendengar hal itu, Miles langsung menghajar Tuli karena rencananya bisa berantakan. Kemudian Pete bertanya pada Deacon siapa Miles sebenarnya dan apa yang dia lakukan. Deacon yang udah kesal akhirnya membocorkan bahwa Miles adalah polisi dan semua ini merupakan jebakan. Sontak Miles membantah sambil berkata, kalau saya polisi, udah dari tadi lah Pete beserta semua anak buahnya saya tangkap. Francois. Demi membuktikan bahwa Miles bukan polisi, Pete memerintahkannya agar menembak Deacon. Dikarenakan gak punya pilihan lain, dengan sangat terpaksa Miles menembak tepat mengenai tangan Deacon. Tapi Pete kembali memerintahkan Miles agar menghabisi Deacon dan menembak tepat di kepalanya. Tapi kemudian
Dalam sekejap situasi menjadi sangat kacau hingga aksi baku tembak pun gak bisa dihindarkan. Miles langsung menodongkan senjatanya dan meminta Deacon mengembalikan berlian curian, tapi karena melihat Carlson dalam bahaya, Miles memilih untuk lebih menyelamatkannya. Gak lama Deacon mencoba kabur dan dengan cepat Miles ikut naik ke dalam mobil demi mengambil berlian. Deacon yang sadar bahwa dia menjadi incaran polisi tanpa pikir panjang terus tancap gas hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Melihat Deacon yang memasuki wilayah perbatasan Meksiko, Agent Gray melarang agen lain dan para polisi untuk mengejar karena bukan wilayah hukum Amerika, tapi William bersikeras mengejar untuk menyelamatkan Miles. Gak mau hanya berdiam diri, Miles nekat bergelantung agar bisa menghajar Deacon dan tentunya mengambil berlian. Dari kejauhan Miles melihat barikade polisi dan karena gak mau mengambil resiko, Miles pun langsung melompat dari mobil. Beberapa saat kemudian, Miles terlibat cekcok dengan Agent Gray karena hanya diam saat melihat Deacon kabur. Miles sangat kesal karena dalam situasi genting seperti itu, Gray masih mementingkan soal wilayah hukum. Akhirnya tanpa pikir panjang, Miles langsung tancap gas demi mendapatkan berlian miliknya. Seketika aksi menegangkan terjadi dan dengan cepat Miles menghadang mobil Deacon dan kemudian di sana Miles dan Deacon saling menodongkan senjata. Miles mengatakan kalau Deacon gak mau menyerah maka pilihannya cuma dua, yaitu di penjara Amerika atau di Meksiko. Akhirnya karena gak ada pilihan lain, Deacon menyerahkan berlian dan secara gak diduga Miles langsung menghajar Deacon dan memborgolnya. Adios, amigo. Tapi saat Miles akan pergi, tiba-tiba Deacon mengambil senjatanya. Tapi semua itu telah diperkirakan dengan matang oleh Miles yang berhasil lebih dulu menembaknya. Miles berkata bahwa peluru itu sebagai bentuk balas dendam atas kematian sahabatnya, yaitu Eddie. Beberapa saat kemudian, semua polisi mengapresiasi keberanian Miles yang sama sekali gak peduli dengan wilayah hukum asalkan penjahat berhasil dilumpuhkan. Agent Gray juga berterima kasih dan sangat puas dengan apa yang telah dilakukan Miles. Slow down. No, Lieutenant, I will not slow down. Galama Rizzo berkata bahwa kantornya bahkan kejaksaan sama sekali gak menemukan data Miles. Alas ya, tentu Miles celingak-celinguk karena takut aksinya selama ini ketahuan. Tapi bukan Miles namanya kalau gak bisa keluar dari tekanan. Dia mengaku bahwa dia sebenarnya merupakan pasukan federal Meksiko yang ditugaskan demi menjaga kerjasama antara Amerika dan Meksiko. Ah, bisa aja lu singa pedal pop. Kemudian saat Miles akan pergi, tiba-tiba Carlson menghampirinya dan mengatakan tahu semua kebohongan yang dilakukan Miles dan dia juga tahu semua itu demi mengambil kembali berlian curian yang disimpan di kantor LAPD. Miles hanya bisa pasrah karena semua usahanya akan sia-sia, tapi Carlson yang sangat taat pada hukum itu berkata bahwa dia gak punya wewenang untuk menangkap Miles karena saat ini Miles berada di wilayah Meksiko. Selain itu, Miles juga berhasil menyelesaikan beberapa kasus, bahkan bisa menangkap mafia kelas kakap. Setelah berhari-hari menyamar menjadi seorang detektif, pada akhirnya Miles berhasil mendapatkan kembali berlian curian itu dan tentu dia bisa aman dari jeratan hukum. Dan akhirnya film ini pun tamat. Wah, gila banget deh aksi si Miles. Jangan lupa ya Brad, kalian tonton langsung full filmnya, oke? Judulnya Blue Streak. Anjay, Blue Streak. Oke lah Bradku. Makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye.